Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi mata kuliah akuntansi internasional. Kami dari kelompok 5. Untuk materi yang akan kami paparkan hari ini dengan judul perencanaan dan pengendalian manajerial serta manajemen risiko. Saya di sini selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Andri Humaydi dan Ahmad Hendra Septa Pratama, Anissa Ayunovianti, Ceria Trinanda Bucika, dan Robiatul Ardiati sebagai anggota. Baiklah, untuk yang pertama akan dijelaskan langsung oleh Ahmad Hendra Septa Pratama. Saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi atau perusahaan. Sedangkan pengendalian adalah semua usaha perusahaan yang mencakup metode, prosedur, strategi perusahaan yang akan mengacu pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan agar dipatuhinya kebijakan manajemen serta tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Pada slide selanjutnya ada manfaat perencanaan dan pengendalian manajerial. Manfaat yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, memungkinkan manajer memahami keseluruhan mengenai kegiatan operasi. Yang ketiga, memilih berbagai alternatif terbaik. Yang keempat, standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kelima, menghemat pemanfaatan sumber daya. Yang keenam, alat mempermudah dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan yang ketujuh, atau yang terakhir, membantu tujuan agar tercapai dengan baik. Pada slide selanjutnya, kita akan melihat tentang hambatan dalam sistem perencanaan dan pengendalian. Hambatan yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan dan pengendalian terlalu banyak dan pada kontribusi nyata. Perencanaan cenderung menunda-nunda. Dan yang ketiga, perencanaan dan pengendalian terkadang terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan ini. Pada step yang pertama, pemahaman maksud, tujuan, dan rencana adalah salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses pengendalian. Lanjut pada step yang kedua, perlu ditingkatkannya komunikasi dan partisipasi antara manajer dengan karyawan. Step yang ketiga, sistem pengarahan yang harus selalu efektif. Selanjutnya, kita akan masuk pada slide yang membahas tentang perencanaan dan pengendalian dalam pemodalan bisnis. Untuk pemodalan bisnis ini, langkah pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang relevan terhadap kemajuan perusahaan di masa depan. Yang kedua, merumuskan teknik yang memadai untuk meramal perkembangan masa depan dan menganalisa kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri atau memanfaatkan perkembangan tersebut. Yang ketiga, mengembangkan sumber-sumber data untuk mendukung pilihan-pilihan strategis. Dan yang keempat, mentranslasikan pilihan-pilihan tertentu menjadi serangkaian tindakan yang spesifikasi. Penganggaran modal. Keputusan untuk melakukan investasi luar negeri merupakan elemen yang sangat penting dalam strategi global sebuah perusahaan multinasional. Dalam lingkungan internasional, perencanaan investasi tidaklah mudah.
perbedaan dalam hukum pajak, perbedaan dalam sistem akuntansi, laju inflasi, risiko nasionalisasi, kerangka mata uang, segmentasi pasar, pembatasan dalam pengalihan laba ditahan, dan perbedaan dalam bahasa dan budaya menambah unsur-unsur kerumitan yang jarang ditemui dalam lingkungan domestik. Selanjutnya yaitu sistem manajerial. Keberhasilan 3 strategi informasi global yang dicapai tergantung pada kesesuaian rencana sistem dengan strategi perusahaan. 1. Penyebaran rendah dengan sentralisasi yang tinggi. 2. Penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang rendah. 3. Penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang tinggi. Selanjutnya yaitu permasalahan informasi. Permasalahan informasi. Akuntansi manajemen mempersiapkan sejumlah informasi untuk manajemen perusahaan, mulai dari pengumpulan data hingga laporan likuiditas dan ramalan operasional berupa berbagai jenis pengeluaran beban, yang harus menentukan periode yang relevan untuk laporan. Tingkat akurasi yang diperlukan, frekuensi pelaporan dan biaya, serta manfaat penyusutan dan penyampaian tepat waktu, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi penggunaan informasi yang dihasilkan secara translasi. Selanjutnya yaitu masalah pengendalian keuangan. Sebuah pernyataan tentang strategi dan sistem informasi yang telah diputuskan, pergantian perhatian pada area yang sama pentingnya dalam pengendalian keuangan dan evaluasi kinerja. Pertimbangan ini sangat penting karena mereka membuat para manajer untuk 1. Melaksanakan strategi keuangan global (M&A). 2. Mengevaluasi tingkatan di mana strategi yang dipilih berperan dalam meraih target perusahaan. 3. Memotivasi manajemen dan pegawai untuk meraih target finansial perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Baiklah, selanjutnya saya Yunafianti akan menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko dan tujuannya. Risiko keuangan atau financial risk adalah sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal, termasuk pasar modal dan bank, untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Risiko keuangan tercermin dalam faktor-faktor seperti leverage neraca, transaksi off balance sheet, kewajiban kontrak, jatuh tempo pembayaran hutang, likuiditas, dan hal lainnya yang mengurangi fleksibilitas keuangan. Tujuan manajemen risiko. Tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Mengapa mengelola risiko keuangan? Mengendalikan risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar. Manajemen exposure yang aktif membuat perusahaan bisa berkonsentrasi pada risiko bisnis utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Robiatu Ardiati akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu peranan akuntansi. Akuntansi manajemen memainkan peran yang penting dalam proses risiko manajemen. Mereka membantu dalam mengidentifikasikan eksposur pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respons risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu, dan mengevaluasi program lindung nilai. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko pasar. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasikan berbagai jenis risiko market berpotensi dapat disebut dengan pemetaan risiko. Kemudian yaitu peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko meliputi proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respon risiko. Risiko kurs valuta asing adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Selanjutnya yaitu lindung nilai investasi bersih dalam operasi luar negeri. Ketika sebuah anak perusahaan luar negeri memiliki posisi aktiva bersih terpapar hendak dikonsolidasikan dengan induk perusahaan, maka akan timbul kerugian translasi jika nilai uang asing mengalami penurunan relatif terhadap mata uang induk perusahaan. Kemudian yaitu
Kerugian transaksi juga terjadi jika anak perusahaan luar negeri memiliki kewajiban bersih, terpapar dan mata uang asing meningkat relatif terhadap mata uang induk perusahaan. Salah satu cara untuk meminimalkan kerugian ini adalah dengan cara membeli kontrak forward. Strategi ini berarti menggunakan keuntungan transaksi yang direalisasikan dari kontrak forward untuk mengimbangi kerugian translasi. Baiklah, saya Ceria Trinanda Bucika akan melanjutkan presentasinya. Berspekulasi dalam mata uang asing. Peluang untuk meningkatkan laba dicatat melalui kontrak forward dan opsi dalam pasar falas. Kontrak forward yang dibeli untuk spekulasi pada awalnya dicatat dengan kurs forward. Keuntungan atau kerugian translasi yang diakui sebelum penyelesaian bergantung pada kurs awal dan kurs yang tersedia untuk periode kontrak yang tersisa. Kesulitan dalam pengukuran nilai wajar dan perubahan dalam nilai instrumen lindung nilai terjadi apabila derivatif keuangan tidak diperdagangkan secara aktif. Pengungkapan melakukan analisis atas pengaruh potensial kontrak derivatif terhadap kinerja yang dilaporkan dan terhadap karakteristik risiko suatu perusahaan merupakan hal yang sukar dilakukan. Pengungkapan yang diwajibkan oleh FAS 133 dan IAI 39 sedikit banyak telah menyelesaikan masalah ini. Pengungkapan itu antara lain: 1. Tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan transaksi lindung nilai. 2. Deskripsi pos-pos yang dilindung nilai. 3. Identifikasi risiko pasar dari pos-pos yang dilindung nilai. 4. Deskripsi mengenai instrumen lindung nilai. 5. Jumlah yang tidak dimasukkan dalam penilaian efektivitas lindung nilai. 6. Justifikasi awal bahwa hubungan lindung nilai tersebut akan sangat efektif untuk meminimalkan risiko pasar. 7. Penilaian berjalan mengenai efektivitas lindung nilai aktual dari seluruh derivatif yang digunakan selama periode berjalan. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Adapun materi yang dipaparkan pada hari ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengendalian manajerial serta manajemen risiko keuangan sangatlah penting dalam suatu kegiatan usaha atau organisasi. Perencanaan dan pengendalian serta manajemen risiko keuangan memiliki hubungan yang hampir sama dan bertujuan agar kegiatan usaha atau organisasi berjalan dan tercapai sesuai keinginan dan untuk tercapainya tujuan organisasi. Itulah tadi presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan, apabila ada kata yang salah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya, bisa bertanya melalui kolom komentar. Itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.